Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Melia Ratna Junita, mahasiswi Universitas Cyber Asia, PJJ S1 Akuntansi, akan mempresentasikan resume jurnal dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham, Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, periode 2011 sampai 2015. Dengan penulis jurnal yaitu Mohbakir Rahmin, dengan jurnal tersebut dipublish pada Jurnal Akuntabel volume 16 nomor 2 tahun 2019. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan keuangan penting yang menjadi perhatian manajer, investor, dan kreditur. Bagi investor, dividen merupakan sumber pendapatan atas investasi yang dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan, kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan antara membagi laba atau menahannya sebagai laba ditahan. Dalam teori keuangan, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Teori dividen irrelevance yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sebaliknya, teori lain seperti signaling theory, bird in the hand theory, and free cash flow hypothesis menyatakan bahwa kebijakan dividen memiliki relevansi terhadap harga saham. Perbedaan hasil penelitian empiris sebelumnya menunjukkan masih adanya perdebatan terkait hubungan kebijakan dividen dan harga saham. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu data sekunder dari laman Bursa Efek Indonesia dengan sampel penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2011-2015 dengan total ada 160 perusahaan. Dengan variabel penelitiannya yaitu terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel dependen yaitu harga saham yang diukur menggunakan harga penutupan atau closing price. Lalu yang kedua yaitu variabel independen, yaitu kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio. Lalu variabel kontrolnya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang keempat itu leverage, yang keempat itu pertumbuhan perusahaan, dan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Metode penelitian dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan software SPSS Statistik versi 25.0. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model penelitian diuji melalui uji asumsi klasik, meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Dengan hasil penelitiannya, yaitu hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR atau dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembagian dividen akan diikuti oleh peningkatan harga saham perusahaan. Selain itu, variabel kontrol profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sebaliknya, variabel leverage dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,52 menunjukkan bahwa 52% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan dividen dan variabel kontrol dalam metode penelitian. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil penelitian ini mendukung teori signaling, bird in the hand, and free cash flow hypothesis yang menyatakan bahwa pembagian dividen dipersepsikan investor sebagai sinyal positif mengenai kondisi dan prospek perusahaan sehingga meningkatkan permintaan saham dan mendorong kenaikan harga saham. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Pembayaran dividen dipandang investor sebagai sinyal bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki prospek yang menguntungkan.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham, serta dapat dijadikan rujukan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen guna menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.